pagi adik-adik semua. Baiklah, yang pertama yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suryati MPD beserta wakil. Yang terhormat Ibu Bapak Guru dan staf SMP 39 Kota Padang. Dan yang terhormat Ibu Pembimbing Klinik beserta Ibu Pembimbing Akademik dari Stikes Alifah Padang. Serta adik-adik yang berbahagia pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan penyuluhan dari kami, yaitu penyuluhan tentang nafza dan bullying. Apakah sebelumnya adik-adik sudah pernah mendengar tentang nafza? Nanti rekan kakak akan menjelaskan materi tentang nafza dan bullying ya. Sebelumnya, izinkan kakak memperkenalkan diri. Nama kakak Tari sebagai moderator dan rekan kakak Miftah sebagai pemberi materi. Selanjutnya di sana ada kakak Ana dan kakak Devi adik-adik. Baiklah, langsung saja kakak persilakan kepada Kak Miftah untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kepada Miftah dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik semua, perkenalkan kakak Miftah Zaadah dari Profesi Bidan Stikes Alifah, yang mana pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi itu tentang nafza dan bullying. Nah sebelumnya, apakah adik-adik sudah tahu apa itu nafza atau bullying? Kayak gini deh, siapa yang tahu nanti akan dikasih hadiah dan berani maju ke depan. Boleh tunjuk tangan satu, ya boleh. Perkenalkan nama dan juga kelas berapa. Perkenalkan, saya Alif Herman dari kelas 94. Nafza itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Berikan tepuk tangan kepada temannya yang sudah berani datang ke depan. Oh, dia ini belum diambil. Baiklah adik-adik semua, apa itu nafza? Nafza itu ialah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, yang mana nafza ini yang apabila masuk ke dalam tubuh dan akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan saraf pusat, yang mana dapat menyebabkan gangguan pada fisik, psikis, dan fungsi sosial. Next, Tari. Nah, di sini ada jenis-jenis nafza. Yang pertama itu narkotika, yang mana narkotika ini berasal dari obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang akan mempengaruhi penurunan atau perubahan kesadaran atau hilangnya rasa. Yang kedua yaitu psikotropika, yang mana obat ini berupa narkotika, baik ilmiah ataupun sintesis, yang mana akan mempengaruhi saraf pusat kita, yang akan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Selanjutnya ialah golongan adiktif, yang mana zat ini yaitu zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan, contohnya seperti rokok,
lem, dan mabuk dan lainnya. Nah, di sini ialah gambar-gambar atau jenis-jenis narkoba. Yang pertama sabu. Sabu itu seperti nah, betul. Selanjutnya yaitu jamur. Jamur itu ialah tumbuhan-tumbuhan. Selanjutnya ekstasi. Ini dikonsumsi melalui dimakan langsung seperti obat atau disuntik. Selanjutnya kokain, heroin, LSD, tembakau gorila. Yang mana tembakau gorila ini yaitu biasanya itu seperti rokok, nanti dibuat seperti rokok biasanya. Nah, dari jenis-jenis narkoba ini kakak bukan ingin menyampaikan mengetahui adik-adik semua mengikuti atau mengenal tentang jenis-jenis narkoba ini, tapi yaitu supaya adik menjauhi berbagai jenis-jenis narkoba ini. Nah, selanjutnya ialah narkoba jenis Flaka, yang mana jenis Flaka ini sekarang ini lagi trennya di Amerika Serikat, yang mana apabila orang mengonsumsi jenis Flaka ini dia akan seperti zombie. Bisa ya adik-adik semua lihat di fokus ini. Nah, jenis Flaka ini bisa dikonsumsi seperti menghirup, bahkan seperti pil, dan juga bisa disuntik di dalam tubuh. Nah, apa sih dampak-dampak dari penyalahgunaan narkoba? Yang pertama, dampak terhadap fisik. Yang kedua, dampak terhadap mental dan moral. Yang ketiga, dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa. Nah, yang pertama itu dampak fisik. Nah, boleh kan teman-teman semua melihat gambar yang kakak tampilkan? Sebelumnya dia seperti cantik, bagus. Sekarang sudah menggunakan narkoba, matanya, pupilnya sudah mengecil, rambutnya sudah menguning, bahkan dia bertambah muda, bukan berawet muda jadinya. Nah, selanjutnya dampak terhadap mental dan moral, yaitu yang memakai narkoba itu perubahan pada dirinya itu sangat signifikan, yang mana dia takut, dia merasa takut, dia akan merasa tertutup, bahkan juga dia akan takut berbuat akan diketahui seseorang. Nah, selanjutnya dampak terhadap keluarga dan masyarakat dan bangsa. Nah, masalah ini yaitu tergantung pada masalah psikologinya, yang mana masalah ekonomi dan keuangan. Apabila kita mengonsumsi narkoba dan juga ketergantungan akan narkoba, maka pengobatannya itu butuh finansial, yaitu uang. Apabila keluarga kita kurang mampu, kita mengonsumsi narkoba. Nah, jadi gimana itu? Pasti kita mau mencari uang bagaimana? Jadi hindarilah yang namanya pemakai narkoba, karena pemakai narkoba tuh dampaknya tuh banyak sekali ya adik-adik. Soalnya itu penyakit akibat pemakai narkoba. Yang pertama itu bisa ginjal, kerusakan pada jantung, infeksi, dan cara pemakai narkoba. Nah, selanjutnya ialah klasifikasi penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu eksperimental user, yang mana mereka pada umumnya yaitu termotivasi untuk mengonsumsi narkoba tanpa dorongan orang lain. Selanjutnya yaitu recreational user, yang mana mereka sudah sering menggunakan narkoba, namun pemakaiannya terbatas saja pada waktu pesta-pesta atau waktu bersama. Contohnya nih, pergi nonton konser Rosa. Nah, teman, saya bawa narkoba nih, ayo sama-sama kita mengonsumsi narkoba. Nah, itulah yang dinamakan recreational user itu. Selanjutnya ialah compulsive dependence, yang mana mereka menggunakan secara lebih sering dengan dosis yang tinggi. Mereka tidak dapat lagi melepaskan kebiasaannya tanpa menderita goncangan dan gangguan psikis maupun fisik. Nah, ini biasanya orang sudah ketergantungan adik-adik semua. Nah, ini harus direhabilitasi langsung oleh pihak kesehatan. Nah, selanjutnya ialah gejala dan tanda-tanda penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, tanda-tanda fisik
seperti keterampilan sudah menurun, biasanya cantik, biasanya ganteng, sekarang sudah pakaiannya udah robek-robek, wajahnya tidak cantik lagi, wajahnya tidak ganteng lagi. Selanjutnya adalah badan kurus, lemas, dan selera makan menurun, serta tubuh tidak beraturan. Soalnya penapasan lambat, dangkal, pupil mata mengecil, dan juga kencang otot. Soalnya suka mengeluh mulutnya terasa kering dan pahit, serta bibirnya tampak kehitaman-kehitaman. Nah, ada juga tanda-tanda di rumah. Nah, tanda-tanda di rumahnya membangkang terhadap orang tua. Orang tuanya, nah beli minyak goreng di warung. Nah, kalau dia nggak mau gitu, tertutup, sering di kamar gitu. Apabila diajak ngomong sama orang tuanya, dia tidak mau keluar gitu. Dia lebih sering menyendiri di kamar. Itu penyebab dari penyalahgunaan narkoba tersebut, adik-adik semua. Nah, yang kedua, perubahan teman. Nah, biasanya ini teman dia ngajak, dia mau secara langsung. Nah, sekarang pada saat temannya ngajak, dia tidak mau. Karena dia takut akan ketahuannya dia memakai nafsa atau narkotika tersebut. Selanjutnya yaitu sering pergi ke disko, ke mall atau pesta, pulangnya lewat malam, menginap di rumah teman. Sebenarnya pola tidur berubah. Ibaratnya malamnya dia bangun atau bergadang sampai subuh, paginya dia tidur gitu. Itulah perubahan atau dampak kita menggunakan narkoba tersebut, teman-teman. Selanjutnya ini tanda-tanda di sekolah. Yang pertama, membolos sekolah atau tidak disiplin. Nah, dari teman-teman semua ada nih yang bolos sekolah. Nah, bisa jadi itu teman pemakai narkoba deh, contohnya. Jadi tidak boleh ya dari adik-adik semua untuk bolos dari sekolah. Nah, selanjutnya sering kelihatan mengantuk di sekolah dan prestasi menurun drastis. Nah, di sini ada adik-adik yang lagi ngantuk nih. Ada yang lagi ngantuk. Misalnya sering keluar kelas waktu jam lagi pelajaran, tapi dia pergi keluar gitu. Nah, selanjutnya mudah tersinggung dan mudah marah serta sering berbohong. Selanjutnya adalah karakteristik remaja yang berisiko menyalahgunakan narkoba. Yang pertama, sangat menuntut kebebasan atau tidak suka peraturan dan tidak suka pekerjaan yang menuntut ketekunan. Selanjutnya, mengutamakan nilai-nilai pertemanan yang berlebihan dan solidaritas pada kawan-kawan melewati batas. Suka tampil lebih dibandingkan dengan kawan-kawan dan mudah sekali kacau kehilangan kontrol. Kenapa? Karena orang yang mengonsumsi narkoba itu sarafnya sudah terganggu, maka dia seperti orang yang lebih besar gitu, lebih apa namanya itu, lebih bagak lah gitu kira-kiranya dari kontrol. Nah, apa sih upaya remaja dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba? Yang pertama, pada diri kita sendiri. Yang pertama, gunakan obat dengan sewajarnya sesuai dengan petunjuk dokter. Selanjutnya, mengerti, menerima dan menghormati diri sendiri sebagai semestinya. Selanjutnya, kembangkan potensi yang dilibatkan dalam kegiatan positif, sepertinya ikut remaja masjid, ikut organisasi-organisasi keagamaan di sekolah-sekolah ini. Soalnya belajarlah bergaul dengan orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, yang kedua yaitu upaya yang dilakukan atau menciptakan di lingkungan sekolah. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah dan juga organisasi. Selanjutnya, membentuk satuan tugas nafza. Apakah di sekolah ini udah ada organisasi nafza? Ya. Baik, selanjutnya melapor segala bentuk pemikiran atau peredaran atau penyalahgunaan nafza kepada pihak sekolah dan orang tua. Nah, selanjutnya tentang bullying. Nah,
bullying ini teman-teman atau adik-adik semua pasti sudah tahu ya rata-rata tentang bullying ini. Sudah ya. Nah, di sini saya akan memperjelaskan lagi tentang bullying ini. Yang mana bullying ini merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah. Nah, ini nih contoh gambar yang bullying itu seperti apa. Yang memegang dasi siswanya itu orang yang lebih kuat. 2 lawan 1. Yang belakang dia megang bajunya siswa. Itu yang dinamakan bullying. Jadi yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah namanya. Jadi adik-adik semua dari gambar tersebut itu tidak boleh ya adik-adik. Nah, yang selanjutnya ialah jenis-jenis bullying. Yang pertama itu bullying verbal bullying. Yang mana contohnya ini yaitu menyebut nama orang tua. Nah, di sini ada nggak ini yang berantem sama temannya, tapi dia menyebut nama orang tuanya? Kan banyak di sini kan. Nah, itu dinamakan bullying juga namanya. Jadi tidak boleh kayak gitu ya. Kalau berantem tuh nggak boleh nyebut nama orang tua. Bahkan berantem tuh nggak boleh gitu. Jadi bullying itu bukan hanya intimidasi sama teman-temannya, juga menyebutkan nama orang tua itu juga bentuk dari bullying. Jadi adik-adik semua jangan lagi nyebut nama orang tua ya. Nah, selanjutnya yaitu bullying fisikal, yang mana ini sering memukul temannya, mencekik temannya, bahkan menendang, menggigit, menggores, bahkan mengelintir. Nah, adik-adik semua nih pernah, yang cowok-cowok lah ya, yang cowok-cowok nih sering nggak memukul, mencekik temannya, apalagi berantem gitu? Sering ya? Nah, itu bentuk dari bullying. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik semua. Nah, selanjutnya yaitu relation bullying, yang mana yaitu pengurangan perasaan di seseorang yang sistematis melalui pengabaian, personal, pengeluaran atau menyerang. Nah, pengabaian nih, contohnya kayak gini. Temannya memanggil, tapi memanggil nih ingin cerita kan, tapi teman yang satu lagi tidak mau, mengabaikannya saja gitu. Itu udah kena kan perasaannya. Nah, itu juga bentuk dari bullying. Ada semua. Jadi kalau ada teman memanggil, itu jawabnya iya gitu, ada apa gitu. Nah, di sini contoh-contoh gambar yang bullying ya, yang tren di Indonesia sekarang. Nah, itu tuh di Jawa ya, yang mana itu bullyingnya seperti botol air ya, di apa namanya itu dipukul kepada temannya. Itu nggak boleh ya, itu dalam bentuk bullying. Dan juga ini menendang temannya karena dia saking kuatnya kan. Nah, itu dia menendang temannya. Jadi itu tidak boleh ya adik-adik semua. Nah, kalau ini tuh mengejek secara rame-rame gitu teman-temannya gitu, itu juga tidak boleh. Nah, ada faktor-faktor penyebab bullying tadi, yaitu adanya rasa ingin berkuasa, dia kuat gitu. Saya ini pemimpin dari kelas nih gitu. Itu tidak boleh ya, itu dampak penyebab bullying sebenarnya. Itu akibat kurangnya perhatian dari orang sekitar. Terus perilaku pernah menjadi korban kekerasan, akibat sering berkelahi, akibat meniru tindakan kekerasan di film atau game. Nah, itu hati-hati ya kalau menggunakan media sosial teman-teman, karena ambil aja yang baiknya gitu, yang buruknya tinggalkan saja. Nah, cara pencegahan bullying, yang pertama pencegahan oleh sekolah, yang kedua pencegahan oleh orang tua, pencegahan oleh remaja itu sendiri. Yaitu ada dampak dari bullying. Yang pertama dampak bagi pelaku. Nah, dampak bagi pelaku ini ialah dampak bagi pelaku apa dia melakukan bullying itu, dampak baginya itu kurangnya pertemanan jadinya ya, karena kamu yang menyebabkan, kamu yang menendang teman saya tadi katanya kan, jadi saya nggak mau deh berteman denganmu gitu. Jadi itu bisa juga jadi dampak bagi pelaku bullying gitu.
Selanjutnya kurang cakap dalam memandang suatu, tidak memiliki empati lagi, menganggap bahwa dirinya kuat, disukai sehingga dapat mempengaruhi pola hubungan sosial di masa yang akan datang. Nah, dampak bagi korban, dia bisa depresi, marah, frustasi. Nah, kan di gambar di sebelah itu bisa kan ada lihat semua, karena dia dampak dari bullying, dari kekerasan teman-temannya, dia bisa depresi jadinya, suka menyendiri gitu. Jadi dari dampak tersebut, teman-teman yang ada diintimidasi sama teman-teman lainnya itu segera laporkan kepada pihak, kalau di sekolah segera laporkan ke pihak sekolahnya, dan jangan tertutup akan tentang bullying tersebut. Dan pada orang tua juga harus disampaikan biar ada titik penyelesaiannya. Nah, apa sih hubungan penggunaan nafza dengan kejadian bullying itu? Yaitu yang mana apabila efek narkoba itu terhadap bullying yang cukup signifikan, yang cukup meningkat karena konsumsi narkoba dapat mempengaruhi emosi, kontrol diri seseorang. Bahkan sehingga dia akan mengintimidasi temannya gitu. Udah penggunaan narkoba kan, sistem sarafnya udah kena gitu kan, udah mempengaruhi emosionalnya gitu, maka dia akan membuat kekerasan pada temannya seperti memukul, mencekik gitu, bahkan menendang temannya sendiri. Nah, itulah materi dari saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah adik-adik, itulah materi penyuluhan pada pagi hari ini. Apakah adik-adik sudah mengerti dan paham dengan yang apa disampaikan kakak tadi? Selanjutnya kakak silakan kepada ibu. Oke, baik. Izin ya Bu, izin ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kakak-kakaknya sudah kasih informasi ya, informasi kesehatan ya. Oke, sebelum Ibu tambahin sedikit informasi kesehatannya terkait dengan kakak-kakaknya tadi tentang nafza dan bullying, boleh bantu Ibu, Ananda semua. Ananda Ibu panggil Ananda ya. Oke, boleh duduknya ngadep ke sini sayang. Ngadep ke Ibu, boleh? Yang cowok ngadep ke Ibu, boleh? Boleh, yuk lurus ngadepnya ke sini ke Ibu. Ngadep ke Ibu, lurus duduknya sayang. Duduknya lurus. Oke, lagi geser nak. Oke. Yang cewek juga ngadep Ibu. Yang cewek juga ngadep Ibu. Yang cewek sayang, Ananda sayangku, ngadap Ibu sebelah sini. Betul. Ngadap Ibu sebelah sini. Oke. Bagi yang kena sinar matahari pagi, yang ketutup-tutup dari tadi Ibu perlihatkan, itu sebenarnya sinar vitamin C-nya banyak Ananda. Dari jam 7 sampai jam 9 itu sinar matahari itu bagus. Ya. Oke. Bisa dengarkan Ibu? Ananda sayang. Halo? 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 Oh, tahu ya. Oke. Baik. Kak, itu salah satu bullying. Halo Ananda sayang, ini yang cowok-cowok Ibu perhatikan dari tadi. Halo Ananda Ibu. Bisa perhatikan Ibu? Halo? Halo? Baik. Kalau informasi yang sudah disampaikan oleh kakaknya itu sebenarnya itu sudah adik-adik ya kerjakan sebenarnya di sekolahnya. Jadi itu informasi yang sudah disampaikan oleh kakaknya itu sangat penting buat adik-adik. Bullying itu tidak boleh kita lakukan sesama kita. Ya, itu udah dilakukan lagi. Dikurangi ya sayang ya. Ananda. Ini masuk generasi apa sekarang kalau Ananda sekarang nih? Generasi apa? Milenial?
Oh, masuk generasi Z ya. Tahu generasi Z? Tahu? Tahu? Nah, generasi Z itu dia lebih banyak mementingkan diri sendiri. Tahu mementingkan diri sendiri? Peduli dengan diri sendiri. Itu sebenarnya tidak boleh. Betul ya Bu Guru ya? Nggak boleh kita seperti itu. Ya. Kenapa? Kita hidup ini bisa sendiri. Bisa kita hidup sendiri, Nanda sayang? Tidak bisa. Karena kita masih butuh orang lain. Ya, pasti kita butuh orang lain. Ananda lahir, bisa lahir sendiri? Nggak bisa kan? Butuh siapa lahirnya kalau udah lahir ke dunia ini? Butuh orang tuh? Nah, sama seperti itu juga. Kalau misalnya kita ingin tidak terjadi bullying, ya, kita tanamkan ke diri kita dulu. Hargai diri kita dulu. Mau menghargai diri sendiri? Mau nggak menghargai diri sendiri? Mau. Kalau kita mau menghargai diri kita sendiri, ya, jangan sampai kita mau dibully oleh orang lain. Artinya kalau kita sudah bisa menghargai diri kita sendiri, baru bisa kita menghargai orang lain. Mau dihargai dari orang lain? Nah, jangan ada seperti tadi, ya, melempar-lempar, ya. Walaupun itu maksudnya untuk bercanda-canda, ya. Ya, sebenarnya kan maksudnya untuk bercanda, tapi kadang ada beberapa orang, Ananda sayang, itu tidak suka. Betul? Betul? Ya, apa yang menurut kita bercanda, tapi belum tentu orang lain suka. Ya, sama seperti, ya. Misalnya kita memanggil nama orang tua teman kita. Suka nggak? Belum tentu teman kita suka. Suka nggak kalau kita dipanggil seperti itu? Atau kita dipanggil tidak sesuai dengan nama kita? Suka nggak? Nggak suka kan? Ya, seperti itu. Ya, jadi belajar dari sekarang. Ananda ini masuk masa remaja yang sedang berkembang, sedang enak-enaknya jadi cari jati diri nih. Mau seperti apa? Kalian cowok-cowok pengennya jadi apa nanti nih? Jadi orang ya pasti. Maksudnya nggak jadi orang? Hidup sekarang aja udah jadi orang kan? Cita-citanya jadi apa nih cowok? Ultraman. Ultraman? Kok sama saya kayak anak ibu yang TK? Tandanya belum masuk masa remaja nih Bu. Iya kan? Ini masih kategori anak SD. Ya betul, masih anak-anak SD. Belum masa remaja. Kalau masa remaja Ananda perlu mendengarkan ya, yang cewek sayang, yang cowok, mau jadi sukses nak nanti? Mau jadi sukses nak? Pengen jadi dokter, ada yang di sini? Nggak ada. Mau jadi polisi pasti banyak di sini, yang cowok nih. Nggak ada mau jadi polisi. Nggak mau jadi TNI. Pasti mau kan? Artinya harus membenahi diri dari sekarang. Belajar mulai tidak membuli, tidak mencemeh teman-temannya, ya, tidak main kasar-kasar dengan temannya. Panggil nama teman itu sesuai dengan namanya. Belajar dari yang kecil, ya. Tidak memanggil tidak sesuai dengan yang tidak disukai oleh temannya. Nah, kalau cewek-cewek cita-citanya jadi apa? Oh, dokter. Suka jadi dokter? Iya. Nah, kalau ingin jadi dokter itu harus ada kuncinya. Rajin belajarnya. Ngerti itu? Oke? Oke. Ya. Nah, ini perempuan mau jadi dokter, ini mau jadi angkatan. Nah, harus berpikiran yang positif. Harus belajar, nak. Belajar untuk menghargai. Hal kecil itu membuat kamu jadi orang sukses. Percayalah, karena ibu sudah melewati proses kamu. Ibu berbagi pengalaman ke kamu karena ibu sudah melewati proses itu. Kalau kita ini cerita aja sedikit ya Ananda ya. Ananda yang cewek dan cowok. Kalau mau mendengarkan ibu, tenang dulu. Oke. Ibu, ya, dulu seperti saudara juga.
Ya, tidak mungkin langsung ibu lahir langsung jadi seperti ini. Jadi ibu bidan, ibu bidan, ibu bidan. Ibu melewati proses seperti Ananda semua. Ya. Tidak ada namanya zaman ibu itu saling menjelek-jelekan teman, ya, memanggil nama yang tidak sesuai. Kadang nama orang tuanya dipanggil-panggil. Itu sebenarnya tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya. Mengikuti proses pembelajaran, ikuti apa kata ibu gurunya. Belajar disuruh belajar, suruh tenang, mengikuti saja. Ya. Kenapa? Dari kamulah yang nanti akan membentuk karakter kamu ke masa depan. Contoh saja, nih yang cowok-cowok nih sering apa nih? Kayak suka merokok. Awal-awal karena keikutan dari teman-temannya, ya. Nah, teman-temannya suka ada kamu kalau misalnya jantan, kamu rokok deh. Ada yang kayak gitu nak? Ada kayak gitu nak? Nah, kalau misalnya ada kayak gitu jangan terpengaruh. Kenapa? Nanti kamu bisa apa nanti? Tercandu, jangan. Ya, akan terbawa untuk kamu. Ya rugi siapa? Kamu sendiri. Ya, begitu juga yang cewek. Ya. Kalau misalnya sekarang tidak bisa menjaga attitude-nya dari sekarang, misalnya kamu suka, oh saya ini lebih cantik di sekolah ini, harus ikut apa kata saya, misalnya seperti itu. Kalau terbiasa seperti itu, apa yang akan terjadi? Malah kebalikannya. Di masa depan kamu, teman yang kamu bully tadi, itu yang akan menolong kamu nanti. Nah, malu enggak kalau kita menolong teman yang kita bully sendiri? Malu enggak? Malu enggak? Nah, malu, makanya harus bisa saling menghargai. Ya, kalau ingin kita jadi orang sukses, nah, rajin-rajin belajarnya. Jangan ada mengikuti yang narkoba, ini juga tidak ada untungnya. Nah, ada untung sama sekali. Masa depan kamu bisa hilang. Dibentuk dari karakter kamu sekarang. Kamu cantik-cantik, ya. Kamu masih masih muda, punya banyak masa depan yang panjang. Ya, nah, dijaga pergaulannya. Paham itu Ananda ya? Ya, hati-hati menggunakan media sosial. Ya, hati-hati menggunakan media sosial. Kenapa? Kebanyakan itu kalau pas menolong orang, apa yang dikerjain dulu? Pas menolong orang apa yang dikerjain dulu? Hah? Apa? Apa yang dikerjain dulu menolong orang? Misalnya nih, ada temennya jatuh, apa yang dikerjain? Digalain dulu? Diketawain dulu? Hah? Itu termasuk bullying loh. Itu tidak boleh. Ya, ada kayak gitu juga yang cewek. Temannya ada yang jatuh, diketawain temannya. Ya, ada. Nah, itu termasuk bullying ya, itu tidak boleh. Harusnya ditolong. Tidak pula divideokan dulu dong. Nggak boleh pakai media sosial. Gunakanlah media sosial itu dengan sebaik-baiknya. Jangan semua hal yang negatif kamu masukin. Masukkan yang positif. Misalnya kamu main sepak bola, kamu mau sharing bagaimana cara sepak bola yang benar, itu boleh. Itu bagus. Itu memberikan informasi tentang bagaimana yang bagus-bagusnya. Nah, sama seperti kamu mau mentutorial tentang pasang jilbab yang bagus misalnya. Nah, itu hal yang bagus. Jangan mentutorial membuli orang lah. Lain, nggak boleh ya. Nah, itu harus dipelajari dari sekarang. Kamu generasi ibu-ibu. Ibu nanti kalau nggak ada, kamu generasinya. Guru-guru kamu nanti bisa saja kamu nanti jadi ibu guru kamu nanti. Atau bapak gurunya nanti. Karena kamu yang akan membentuk generasi berikutnya. Oke, Ananda semuanya, ada yang mau ditanyakan enggak? Yang dari kakak-kakaknya? Yang mau ditanyain, ada dopres 2 lagi? Ada? Ya, mau nanya atau mau ke kamar mandi? Oh, mau nanya.
Bu, saya mau bertanya Bu, dari SD dari kelas 1 sampai kelas 6 saya sering dibully nak Bu. Pada saat corona tiba nak Bu, saya ini kayak terbebas gitu dari bullying. Terus aku rasa-rasa dalam diriku aku punya kepribadian ganda gitu. Ada 4 kepribadian ganda tuh. Dan faktor, ada katanya faktor penyebab orang punya kepribadian ganda itu karena traumatis atau gimana gitu. Tapi gimana ya cara mengendalikan kepribadian ganda itu? Kadang-kadang sering ganti, kadang-kadang apa gitu. Untuk kadang kepribadianku ganda ada 4. Gani ya? Oke, silakan duduk Gani, makasih ya. Kasih kadonya buat Gani. Tepuk tangan dong buat temennya. Oke, Ibu jawab satu dulu ya, boleh? Ibu jawab dulu ya, boleh Ananda? Yang cowok? Nah, Ibu suka deh yang cowok nih. Nah, boleh dengar Ibu? Boleh. Nih temannya ada nanya nih, Gani. Gani katanya punya kepribadian dirinya. Dia tahu dengan dirinya sendiri. Itu kita hargai, ya. Setiap kita, Ananda ingat, setiap kita ini punya menghargai diri sendiri ya. Itu harus saudara pelajari, ya. Harus mencoba. Itu punya kepribadian sendiri, ya. Artinya ada beberapa setiap kita. Halo sayang, halo. Halo. Nah, kalau halo lagi, diam dong. Boleh? Oke, bahwasanya kita punya kepribadian kita sendiri. Tadi tidak boleh kita membuli teman-teman kita. Ya, ini kenapa? Ada masalah apa sayang? Ada masalah apa sayang? Yuk sini sayang, Nandaku ganteng. Halo anak ibu, siapa namanya? Pak Guru? Revino, sini sama ibu. Kok takut Revino? Kenapa Revino takut sama ibu? Yuk sini sebentar dulu aja. Ibu nak